Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Watari Cinta Devi Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Aceh. Ada 7 pembahasan saya yang akan saya jelaskan, yaitu nomor 1, sumber sejarah tentang Kitab Mustalah Salatin karangan Nuruddin Araniri. Nomor 2, raja pertama Kerajaan Aceh yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah. Nomor 3, Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Nomor 4, menjalin perdagangan dengan negara lain, letaknya strategis di tepi Selat Malaka. Nomor 5, cara Kesultanan Aceh Darussalam mengusir Portugis dari Malaka. Nomor 6, cara bagaimana membedakan gelar Tengku dan Teungku. Nomor 7, Aceh dikuasai oleh Belanda berdasarkan plakat pendek. Asal-usul Kitab Mustalah Salatin. Kitab Mustalah Salatin adalah salah satu peninggalan Kerajaan Aceh. Kitab ini dibuat sejak masuknya penggunaan bahasa Melayu dalam berbagai bidang di kerajaan. Mustalah Salatin memiliki arti Taman Raja-Raja. Kitab Mustalah Salatin dibuat oleh Syekh Nuruddin Araniri pada 1047 Masehi atau 1637 Masehi, yakni pada masa Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Kitab Mustalah Salatin menggambarkan bagaimana kehidupan Kerajaan Aceh pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Secara umum, Kitab Mustalah Salatin memiliki isi secara agamawi dan historis yang dijadikan satu. Kitab Mustalah Salatin inilah yang paling lengkap mengisahkan raja-raja Melayu, khususnya Kerajaan Aceh. Raja pertama Kerajaan Aceh, Ali Muhayyad Shah. Awal mula, Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan ini terdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidi, dan Napu. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Sumatera yang didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada 1496 Masehi. Ibu kota Kerajaan Aceh terletak di Kutaraja atau yang sekarang disebut Banda Aceh. Kerajaan Aceh berhasil mencapai masa emasnya di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang bertakhta sejak 1607 hingga 1636 Masehi. Kejayaan Kerajaan Aceh sendiri tidak lepas dari lokasinya yang strategis, yaitu di dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Di masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India, dan negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia, termasuk dari Arab, Turki, Cina, Eropa, dan India. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi, yang merupakan tokoh legendaris dari sejarah Aceh. Menjalin perdagangan dengan negara lain, letaknya strategis di tepi Selat Malaka. Selat Malaka merupakan sebuah jalur yang sangat strategis karena menjadi penghubung antara para pedagang yang hendak atau dari Asia Tenggara yang menuju kawasan lain seperti India, Timur Tengah, Cina, bahkan Eropa sekalipun. Cara Kesultanan Aceh Darussalam mengusir Portugis dari Malaka pada 1511, Portugis yang berada di bawah komando Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka. Waktu itu, Malaka, Aceh, dan Johor memegang peranan penting sebagai bandar perdagangan rempah-rempah internasional. Sejak awal, Aceh memang tidak pernah bersahabat dengan Portugis. Aceh cenderung melakukan tindakan militer terhadap mereka. Pemimpin Aceh saat itu, Sultan Ali Muhayyad Shah, menganggap kedudukan Portugis di Malaka sebagai saingan dalam bidang politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Pada saat itu yang bersamaan, Portugis juga menganggap Aceh sebagai sumber kekayaan sekaligus ancaman. Oleh sebab itu, pada 1523 dan 1524, Portugis mengirim pasukannya menyerang Aceh, tetapi gagal. Selanjutnya, pada 1537, Aceh memberikan serangan balasan kepada Portugis dengan mengirim ekspedisi ke Malaka. Lalu, bagaimana cara Kesultanan Aceh Darussalam mengusir Portugis dari Malaka? Bekerja sama dengan Turki Ottoman. Sejak abad ke-16, Aceh memang sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Turki Ottoman. Berapa kali Aceh sudah mengirim utusannya ke Istanbul untuk meminta bantuan militer mereka. Sementara itu, pihak Turki mengangkut komunitas dagang terutama lada untuk kemudian diberikan kepada Sultan Turki. Sebagai imbalan, Turki mengirim instruktur prajurit dan senjata kepada Aceh untuk melawan Portugis.
Ekspedisi yang dikirim Aceh ke Malaka dipimpin langsung oleh Sultan Alauddin bersama 3.000 bala tentara. Sayangnya, upaya Sultan Alauddin dalam mengalahkan Portugis mengalami kegagalan. Setelah gagal dalam serangan pertama, Aceh kembali mengirim serangan lanjut pada 1547, dilanjut dengan 1568, dilanjut 1573, dilanjut 1574, dan dilanjut 1577, tetapi masih tetap tidak berhasil. Cara bagaimana membedakan gelar Tengku dan Teungku? Sebagian besar masyarakat di luar Aceh masih belum dapat membedakan gelar Tengku dan Teungku. Dua gelar itu padahal disandang orang tertentu dan memiliki arti berbeda. Gelar Tengku dan Cut diperuntukkan untuk keluarga Ulay Balang atau raja dan keluarganya di wilayah otonom yang tunduk kepada Sultan Aceh. Gelar ini berlaku secara turun-menurun meskipun mereka tidak menjabat sebagai Ulay Balang. Meski Ulay Balang sudah tidak ada, nama Teungku masih tetap dipakai di Aceh. Bila seorang ayah bergelar Tengku mempunyai anak laki-laki, maka nama depan anaknya juga dibuat Tengku. Sementara Teungku merupakan gelar keagamaan yang diberikan kepada santri atau guru yang memiliki pengetahuan mengenai kitab-kitab agama. Aceh dikuasai oleh Belanda berdasarkan plakat pendek. Plakat pendek atau Korte Verklaring adalah surat pendek atau perjanjian yang ditandatangani oleh para pemimpin Aceh pada 1904. Isi plakat pendek adalah kerajaan Aceh harus mengakui kekuasaan Belanda di Indonesia. Plakat pendek merupakan buntutan dari Perang Aceh yang berlangsung selama 3 dekade, yakni sejak 1873 hingga 1904. Pada tabel biru yang di atas kita bisa lihat tentang plakat pendek atau Korte Verklaring yang ada di pertarungan Aceh.